Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mari kita awali setiap aktivitas kita dengan mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak putus-putusnya selalu kita ucapkan, kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di antara sekian banyaknya sunnah baginda Rasulullah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sholat-sholat sunnah. Apa saja sih yang ada? Baiklah, saya akan rentet dari pagi sampai malam. Jadi barangkali video ini bermanfaat dan bisa saya dan kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Karena kita mampu mengerjakan sunnah baginda Rasulullah itu adalah suatu kebanggaan, suatu hidayah yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini menjadi berkah. Jadi selain mengerjakan yang wajib-wajib, kita pun diperintahkan juga untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah agar hidup ini lebih berkah. Karena berkah itu adalah ziyadah fil khair, bertambahnya terus kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan seseorang itu. Baiklah, setelah sholat fardu subuh, kita berbicara sebelum sholat fardu subuh itu ada mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa mengerjakan sholat-sholat sunat subuh sebelum sholat fardu subuh, maka dia mendapatkan pahala atau ganjaran yang lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Karena kata Rasulullah SAW, memang dunia ini tidak berharga di mata Allah. Seperti kita mencelupkan jari ke dalam samudra lautan yang besar, luas, kemudian teteslah air dari jari kita tadi. Itulah kenikmatan dunia. Maksudnya dunia ini tidak ada apa-apanya. Jika seandainya dunia ini berharga kata Allah, maka Allah tidak akan memberikan nikmat atau rizki kepada orang yang tidak beragama Islam atau tidak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya dunia ini berharga, tapi apa buktinya? Justru bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah limpahkan rizki yang seluas-luasnya. Untuk hal dunia mereka jaya. Akan tetapi ketika di akhirat, maaf, tidak ada lagi kenikmatan kecuali hanya siksa api neraka. Naudzubillah, sama naudzubillah. Jadi sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya besar, lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan. Kemudian setelah sholat fardu subuh itu kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunat. Karena katanya orang-orang Majusi itu menyembah Tuhannya, karena orang Majusi itu menyembah api di waktu yang seperti itu. Nah, seperti menyembah matahari, api gitu. Karena waktu itu cahaya matahari mulai naik. Nah, jadi di waktu setelah fardu subuh itu kita dilarang untuk mengerjakan sholat, karena seperti ibadahnya para kaum Majusi. Bagaimana cara mengetahui kapan waktu masuk kita boleh mengerjakan sholat? Kita hitung 90 menit setelah sholat fardu subuh. Misalnya azan sholat fardu subuh itu jam 5 pas, maka kita hitung berarti 1,5 jam setelah sholat fardu subuh, 6:30. Nah, misalkan seperti itu. Maka di situ ada sholat sunnah namanya sholat sunat isyraq. Isyraq itu berarti matahari mulai naik artinya. Nah, usolli sunnatal isyraqi raqataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu dikerjakan ketika waktu matahari mulai naik.
di dalam sholat itu doanya sangat bagus. Doa yang dibaca adalah Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya minta terangi hati ini dengan cahaya hidayah. Minta terangi hati dengan cahaya hidayah. Cahaya matahari itu kan terang benderang. Maksudnya agar hati kita ini dipenuhi dengan hidayah, terang benderang dengan hidayah Allah. Sehingga dengan hidayah itu kita mudah mengerjakan kebaikan, ringan hati untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada sholat sunat duha. Duha ini berarti sepenggelahan naik, maksudnya matahari sepenggelahan naik. Afdolnya sebenarnya sholat sunat duha ini dikerjakan pada waktu atau jam 9-10 itu. Kisaran di antara jam 9 sampai 10 itu waktu yang afdol untuk mengerjakan sholat sunat duha. Untuk bagaimana praktik masalah sholat sunat duha ini insya Allah nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian ada sholat sunat istikharah namanya. Jadi kata Rasulullah sebenarnya alangkah baiknya sebelum kita itu bekerja, kita melakukan sholat sunat istikharah dulu. Ya mungkin penonton sebelumnya mendengar masalah sholat sunat istikharah ini fungsinya untuk menentukan jodoh gitu ya biasanya. Karena orang ini bingung di antara 2 pilihan atau 3 pilihan, siapa yang bagus untuk dinikahi, dia melakukan sholat sunat istikharah. Bisa juga. Cuman dalam hal bekerja pun saya rasa ini perlu juga melakukan sholat sunat istikharah. Agar setiap langkah kita dalam melakukan usaha bekerja itu dibimbing oleh Allah sehingga langkah-langkah kita itu bagus. Bagaimana mungkin orang yang mau istikharah itu dalam berdagangnya dia curang? Tidak mungkin. Jadi kita perlu bimbingan Allah dalam mengerjakan setiap apapun yang kita lakukan agar selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sholat sunat hajat. Sholli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian ke zuhur itu ada sholat sunat rawatib ya. Maksudnya sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Bagaimana niatnya? Usolli sunnataz zuhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Aku sholat sunat zuhur 2 rakaat qobliyah sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Untuk niat setelah ba'diyahnya, setelah sholat zuhurnya, usolli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Apa sih pentingnya sholat sunat rawatib ini? Kata Rasulullah SAW, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu artinya terbang ke langit. Karena ibadah kita yang dilakukan ini akan terbang ke langit. Kalau sholat kita mau sampai kepada Allah, otomatis kita perlu sayap ya. Nah, kalau mau terbang itu kita perlu sayap. Sayapnya sholat itu adalah sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Jadi ini sunnah, bukan berarti wajib. Sampai sholat seseorang itu meskipun tanpa qobliyah dan ba'diyah. Akan tetapi kalau secara logika, kalau seorang seekor burung itu mau terbang, pasti memerlukan sayap. Sayapnya sholat itu adalah qobliyah dan ba'diyah. Akan tetapi ada beberapa sholat yang memang tidak ada ba'diyahnya, seperti sholat sunat subuh, ba'diyahnya tidak ada. Sholat sunat asar, ba'diyahnya tidak ada. Jadi fungsinya sholat sunat rawatib itu adalah untuk menutupi kekurangan kealfaan yang terjadi di dalam sholat fardu. Dan maksimalnya hanya boleh dikerjakan 4 rakaat, tidak boleh lebih. Kalau sholat-sholat yang lain, sholat sunat duha, boleh banyak, 12 maksimal. Sholat sunat hajat, boleh 12 rakaat. Kalau mau dikerjakan. Nah, kecuali jangan dikerjakan di waktu-waktu yang diharamkan ketika kita sholat. Contohnya setelah asar dan setelah sholat subuh tadi. Kemudian
kita masuk setelah maghrib. Nah, kata Rasulullah, waktu setelah maghrib ini adalah raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga. Maksudnya sangat bagus untuk beramal soleh ketika setelah maghrib nih, baca Quran kah, sholat sunnah kah, berwirid, berzikir, bersolawat, itu sangat bagus. Karena waktu setelah maghrib dan isya itu adalah taman-tamannya surga. Nah, kalau mau dikerjakan silakan dikerjakan. Situ ada namanya sholat sunat hadiyah. Usolli sunnatal hadiyati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maksudnya kita menghadiahi barangkali ada keluarganya yang sudah meninggal, atau berdoa untuk umum kepada amwatil muslimin wal muslimat, kepada orang muslim laki-laki dan perempuan yang telah meninggal dunia. Kita saling mendoakan lah. Karena tidak ada di kubur itu yang diharapkan kecuali doa orang-orang yang masih hidup. Mereka mengharapkan doa-doa kita. Laksana orang yang mendapatkan parsel makanan di alam kubur. Nah. Kemudian ada juga di situ namanya sholat sunnah awabin. Ini adalah sholat sunnah yang sering dikerjakan oleh para nabi. Kemudian ada juga sholat sunat mutlak namanya. Usolli sunnatan lillahi ta'ala, langsung aja. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian ada namanya sholat sunat witir. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu ada 2 sahabat Nabi yang suka mengamalkan ini. Yaitu contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu biasanya beliau suka mengerjakan sholat sunat witir sebelum tidur. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah pun seperti itu, suka mengerjakan itu. Akan tetapi witir ini tidak boleh dikerjakan 2 kali. Kalau orang itu mengerjakan witir sebelum tidur, maka nanti ketika tahajud malam dia tidak boleh lagi mengerjakan witir. Karena tidak boleh ada witir dalam 2 malam. Nah, kata Sayyidina Umar, saya mengerjakannya ketika tahajud aja, setelah tahajud. Kata sahabat yang lain, kalau saya tidak terbangun ketika malam, jadi lebih baik saya mengerjakannya sebelum tidur. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Bagus aja. Silahkan mau pakai yang mana. Usolli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Sholat sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi sholat sunat witir ini bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat. Yang penting bilangannya ganjil, tidak genap. Nah, sesuatu yang paling Allah suka itu adalah yang satu-satu. Contohnya sholat sunat tadi 1. Karena Allah menyukai yang satu-satu. Menuhankan Allah hanya 1. Allah suka itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan sholat sunat tasbih. Nah, ini nanti bagaimana prakteknya, insya Allah nanti akan kita sampaikan pada video selanjutnya. Usolli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Yang namanya juga sholat sunat tasbih, maka di dalam sholat itu banyak sekali tasbihnya. Sampai 300 tasbih di dalam sholat sunat tasbih itu. Kata Rasulullah SAW, apabila tidak mampu dikerjakan, maka minimal sekali seumur hidup pernah mengerjakan ini. Kalau bisa, kata beliau, setahun sekali. Kalau tidak bisa, kalaupun bisa sebulan sekali lebih bagus. Kalau bisa seminggu sekali dikerjakan, kalau bisa, kata Rasulullah SAW. Jadi sangat bagus sholat sunat tasbih ini dikerjakan. Kemudian ada namanya sholat sunat tahajud. Nah, ini sholat para orang-orang yang sukses. Kalau orang itu mau sukses dunia akhirat, modalnya tahajud. Dijamin. Allah yang menjaminnya. Karena Allah memerintahkan kepada malaikat di setiap malam, wahai malaikatku, turunlah engkau ke muka bumi dan dengarkan siapa yang berdoa. Katakan kepadanya, siapa yang punya masalah yang ingin ditunjukkan jalan keluar baginya,
maka katakan kepadanya, aku akan memberikan jalan keluar baginya. Barang siapa yang punya hajat, berdoa kepadaku, akan kujawab doanya. Dan barang siapa yang ingin meminta ampun di tengah malam dengan melalui media sholat tahajud, maka aku akan kuampuni dosanya. Maksudnya dosa-dosa yang kita tidak sengaja. Kalau dosa itu menyangkut dengan makhluk, ya tetap kita berurusan dengan makhluk. Nah, itu tadi begitu banyak sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi dan diperintahkan agar kita dikerjakan. Karena sesuatu yang sunnah itu sayang juga untuk ditinggalkan, sehingga hidup kita ini makin berisi lah kehidupannya dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Semoga Allah tanamkan hidayah, taufik di dalam hati kita agar bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kehilafan, kesalahan. Kalaupun ada, itulah kekurangan dari diri saya sendiri. Kalaupun ada kebaikan, itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan dapat saya sampaikan kembali kepada kalian penonton pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.